Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil Mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulai dengan selawat seperti biasanya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakhil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Kita masih di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Bulan yang kita harapkan kita bisa lebih mendekatkan diri kepada beliau, bisa lebih mengkaji biografi dan sejarah beliau, lebih mampu mengikuti dan melakukan apa yang diperintahkan oleh beliau. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang seharusnya kita gunakan kesempatan indah ini untuk memperdalam dan mempererat hubungan kita dengan Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sebagaimana pertemuan yang lalu dan di tahun-tahun sebelumnya, selalu kita di bulan Rabiul Awal berhenti dengan ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan mengenai pribadi mulia Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan apabila memang kita membaca Al-Quran, di sana kita akan menemukan keagungan dan kebesaran Rasulullah. Karena yang paling bisa menjelaskan dan menerangkan mengenai keagungan dan kedudukan beliau hanyalah Allah. Karena Allah yang maha mengetahui siapa hakikat Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Malam ini saya pilih ayat Al-Insyirah. Tapi malam ini saya tidak menafsirkan satu ayat sempurna, satu surat sempurna Alam Nasrah. Tetapi saya ambil ayat pertamanya saja, yaitu berkaitan dengan bagaimana Allah memberikan anugerah besar kepada Sayyidil Wujudi Muhammad sehingga Allah melapangkan dada beliau. Kita memang harus beriman dengan seluruh para nabi tanpa membeda-bedakan mengenai keimanan kita dengan mereka. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Tetapi apabila kita melihat Al-Quran sendiri,
mengajarkan kepada kita atau memberitahu kepada kita bahwa para nabi dan para rasul yang kita tidak boleh membeda-bedakan mengenai keimanan kita dengan mereka, Quran sendiri menjelaskan kepada kita bahwa para rasul dan para nabi itu berbeda-beda tingkatan mereka di hadapan Allah. Kedudukan mereka bermacam-macam. Karena Al-Quran menyebutkan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu rasul, para rasul yang kami muliakan satu dengan yang lain. Masing-masing kedudukannya tinggi di sisi Allah, semua para anbiya, tapi satu sama yang lain kedudukannya lebih tinggi. Dan ini pernah kita bahas, kemudian keluarlah pembagian, ada para nabi disebut ulil azm dan ada nabi yang tidak disebut sebagai ulil azm. Tetapi selalu kita melihat dalam Al-Quran begitu. Ketika membicarakan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, maka pasti bahasanya akan melebihi ketika membicarakan mengenai nabi-nabi sebelumnya. Satu contoh, ketika Allah menceritakan mengenai Nabi Allah Isa alaihi wa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi Isa mohon kepada Allah, jangan disiksa umatku, dengan firman-Nya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini munajat Isa, ya Allah, kalau engkau siksa mereka, mereka adalah hamba-hambamu, tapi kalau engkau ampuni mereka, engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Nabi Allah Isa mohon agar umatnya setidaknya jangan disiksa, kalau mereka kamu siksa adalah hambamu. Bahasa untuk Rasulullah ketika membicarakan mengenai beliau, Allah bahasanya berbeda. Allah hanya berkhitab untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak pernah Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang sekaligus selagi engkau masih di tengah-tengah mereka. Isa memohon agar jangan disiksa. Allah menjamin tidak pernah akan kusiksa selagi engkau masih di tengah-tengah mereka. Ada perbedaan bahasa ketika membicarakan mengenai Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dengan para nabi sebelumnya. Di sini pun kita akan menyaksikan semacam itu mengenai keagungan Sayyidil Wujud. Dalam ayat ini kita menemukan alam nasrah pakai istifham. Katanya alif al itu istifham fihi jah, kemudian lam juga merupakan jah. Kalau dikumpulkan dua-duanya ini menunjukkan bukankah, sebagai takkid, bukankah sudah kulapangkan dadamu. Artinya hakikatan aku telah berikan kepadamu apa itu? Kelapangan dada. Alam nasrah laka sadrak. Sementara Nabi Musa mohon kepada Allah, tapi Nabi ini belum mohon diberi oleh Allah. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah untuk menuju ke Fir'aun dan berdakwah, spontan Nabi Musa memohon kepada Allah seperti yang direkam oleh Al-Quran pada surat Taha ayat 25. Rabbish rahli sadri, ya Allah, lapangkan dadaku. Tetapi Ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi, sebelum beliau angkat tangan, ya Allah lapangkan dadamu, Allah sudah menampakkan bagaimana memperhatikan Rasulullah, sehingga Allah menyebutkan, bukankah sudah kulapangkan, sehingga tidak lagi engkau perlu memohon, karena aku telah memberikan sebelum engkau mohon. Alam nasrah laka sadrak, bukankah aku telah lapangkan dadamu. Dalam bahasa asy-syarah, asal kalimat syarah itu meluaskan. Karena itu kalau dalam kitab ada syarah namanya, kalimat yang sedikit disyarahkan nanti diluaskan. Karena itu juga disebutkan aslu kalimat syarah itu adalah ketika ada sepenggal daging dibagi-bagi banyak, itu namanya syarah. Yang tadinya satu wongkol begitu disyarah, menjadi suwir-suwir kata orang Jawa. Alam nasrah, karena itu kemudian digunakan
Asyarhus sadr artinya sa'atus sadr, luasnya dada, lapangnya dada. Alam nashrah laka sadrak. Hei pribadi agung Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, bukankah aku telah melapangkan dadamu? Biasanya ada istifham a kemudian ada nafi lam, itu kalau kumpul semacam ini menunjukkan kuatnya, sungguh benar-benar sudah. Seperti ketika Allah berfirman alaihissallah bi ahkamil hakimin, dikumpulkan alaihissallah, bukankah Allah, atau alaihissallah bikafin abdah, bukankah Allah yang akan menyungkupi seluruh hambanya? Maka alam nasrah artinya bukankah kami Allah. Dan Allah menggunakan kalimat pakai ta'zim nasrah. Allah enggak mengatakan alam asrah, menggunakan ta'zim keagungan Allah, karena yang diberi juga adalah makhluk yang agung. Kan hadiah itu tergantung, disebutkan begini, al hadiyatu ala qadri muhdiha. Hadiah itu nilainya sesuai dengan pemberinya. Kalau pemberinya orang biasa, ya hadiahnya biasa. Pemberinya orang lebih kaya, lebih mampu, hadiahnya pasti akan lebih besar. Dan apabila pemberian Allah, maka mustahil mampu kita bayangkan. Tetapi tetap Allah menggunakan dengan istifham semacam ini, dikumpulkan alam nasrah pakai nun ta'zim, menunjukkan bahwa syarhus sadr atau kelapangan dada yang diberikan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi merupakan anugerah yang besar. Dalam beberapa buku tafsir pernah dinukil satu riwayat bahwa Rasul pernah bersabda, aku pernah mohon kepada Allah, kalau seandainya aku tidak mohon permohonan itu lebih baik bagiku. Aku pernah berkata kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau berikan pada nabi-nabi sebelumku? Rasul menyebutkan beberapa mukjizat yang menghidupkan si mati, yang engkau berikan ini macam. Jawaban Allah begini, panjang. Cuman inti dari jawaban itu selain alam, bukankah aku telah memberikan kamu petunjuk, bukan. Tapi yang paling inti, alam nasrah laka sadrak. Ya Muhammad, kamu mengingat mukjizat para nabi sebelumnya yang kuberikan, bukankah aku telah melapangkan dadamu? Artinya kalimat alam nasrah, jawaban Allah kepada Rasul ini menunjukkan bahwa seluruh pemberianku kepada para nabi-nabi sebelumnya dibanding dengan pemberianku, aku melapangkan dadamu, maka seluruh pemberian para anbiya itu kecil karena aku sudah alam nasrah laka sadrak. Apa kemudian syarhus sadr? Apa syarhus sadr? Perhatikan sebelumnya pertama ya. Kalau Nabi Musa minta, tapi kalau Rasul belum diminta. Biasanya ketika orang minta itu maka akan diberikan sesuai yang diminta. Ada yang memberikan sebelum diminta, pasti pemberiannya akan lebih besar dari apa yang diharapkan. Tapi kalau diminta, kalau saya sekarang minta sesuatu, maka saya akan diberikan kepada sesuatu yang saya minta itu. Tetapi kalau saya tidak minta, kemudian yang memberi, yang maha agung, maha kaya, pasti yang diberikan itu jauh lebih besar daripada yang diminta. Nabi Musa minta dan diberi oleh Allah, sementara Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, beliau tidak minta tetapi diberi oleh Allah. Apa kelapangan dada yang Allah berikan kepada Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kelapangan dada itu ialah mampunya dada beliau menerima semua hakikat nubuwah. Mampunya dada beliau menerima hakikat ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah, yang mana tidak pernah akan mampu makhluk lain mampu menampung ilmu Allah seperti yang mampu ditampung oleh Sayyidil Wujudi Muhammad, karena sudah Allah luaskan dadanya sehingga mencakup semuanya. Sehingga disebutkan bahwa dada Rasulullah itu adalah tempat simpanan gudang ilmu Allah, khazanah,
tempat gudangnya ilmu Allah di situ ada. Sehingga risalah beliau risalah yang amat umum, kafatan linnas. Maka dada ini juga menerima sesuatu yang besar. Karena itu kemudian karena agung dan luasnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, lapangnya dada beliau, sehingga beliau tidak pernah resah dengan semua cobaan yang beliau hadapi. Semuanya beliau lawan, semuanya beliau hadapi, karena dada beliau lapang mencakup semua yang ada. Orang menyebut sa'atus sadr atau insyirahus sadr, lapang dada itu dijadikan seperti bahar, artinya lautan. Tidak pernah lautan menjadi sempit karena banyaknya ikan. Tidak pernah lautan menjadi sempit karena banyaknya nikmat-nikmat yang Allah letakkan di situ. Tidak pernah lautan menjadi sempit karena dahsyatnya ombak dan apapun. Tetap lautan ada lautan. Lautan gak pernah sempit dengan matinya bangkai-bangkai, gak pernah menjadikan busuk, tetap lapang, mencakup semuanya. Itu namanya, dan itulah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki ketabahan dan kesabaran yang mungkin nanti akan kita bicarakan, yang tidak pernah mampu diterima oleh siapapun. Ini yang kita kemudian mendengarkan sabda beliau, aku uzitu fillah, aku diganggu dalam rangka menjalankan tugas Allah ini melebihi yang diterima oleh seluruh para nabi sebelumnya. Padahal kita melihat nabi-nabi sebelumnya ada yang digeraji, ada yang dibunuh. Rasul tidak, tetapi yang beliau pikul, yang beliau hadapi ini lebih dahsyat dari semua yang dihadapi oleh para nabi-nabi sebelumnya. Tapi Rasul punya kemampuan, ketabahan. Karena apa? Karena Allah telah jadikan terlebih dahulu, alam nasrah laka sadrak. Bayangkan ayyuhal ikhwah, Nabi Musa ini pernah hidup di istana Fir'aun mulai kecil, dan Nabi Musa tahu kebejatan Fir'aun, kezaliman Fir'aun, kebiadaban Fir'aun. Manusia mengaku dirinya Tuhan, punya bermacam-macam kekuatan, bala tentara, lain tukang-tukang sihirnya, semua ada, semua dikuasai, pernah hidup dan tahu. Tapi ketika Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi kembali ke istana Fir'aun dengan membawa misi Islam untuk berkata kepada Fir'aun jangan ketika melarang, atau lakukan ketika memerintah. Bisa kita bayangkan yang kemarin lari, pernah hidup di istananya, kemudian lari selama 10 tahun lebih, sekarang disuruh kembali untuk membawa misi yang harus disampaikan, sementara menyampaikan sesuatu di hadapan Fir'aun dengan semua kekuatan yang ia miliki, bala tentaranya, hartanya, semua sangat berbahaya. Tapi Nabi Musa pun tidak berkata kepada Allah, kalau kamu perintahkan aku pergi ke Musa untuk menyampaikan dakwah, tolong berikan aku tentara yang kuat, berikan kepadaku senjata-senjata yang ampuh agar ku habiskan Fir'aun ini dalam ketika mereka, kalau ia menolak. Karena menghadapi Fir'aun yang begitu kemampuannya, harus memiliki kemampuan yang lebih kuat supaya mampu mengalahkan Fir'aun. Tetapi yang diminta oleh Musa bukan tentara, bukan senjata, karena tentara dan senjata pun ada batas kemampuannya, ada batas penggunaannya. Tetapi yang diminta oleh Musa untuk menghadapi Fir'aun yang biadab ini adalah, ya Allah, lapangkan dadaku, Rabbishrahli sadri, baru nanti yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni, sampai akhir. Banyak, ada 5 permintaan, tapi yang terdepan adalah Rabbishrahli sadri, ya Allah, lapangkan dadaku, karena Fir'aun dengan semua kekejamannya, Fir'aun dengan semua bala tentaranya, Fir'aun dengan semua kemampuan dan kekuatannya, kalau dihadapi dengan orang yang hatinya lapang bagaikan laut, maka semua itu kecil. Rabbishrahli sadri, dia lebih ampuh daripada senjata, lebih ampuh dari kekuatan.
Rabbishrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Sementara Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi mendapat khitab langsung dari Allah, alam nashrah laka sadrak. Dan tidak pernah orang menjadi pemimpin dan sukses ketika memimpin kalau dia enggak memiliki lapang dada dalam kehidupannya. Orang kalau enggak memiliki lapang dadanya, hatinya besar, luas, dia cepat mudah tersinggung, mudah putus asa, mudah mati semangatnya. Tetapi yang mempunyai kelapangan dada tidak. Karena sebenarnya syarhus sadr, lapang dada itu adalah cahaya Allah yang Allah letakkan di dada kita dan di hati kita. Maka cahaya itu akan menampung semuanya, karena kegelapan itu ada ketika cahaya tidak ada. Tapi kalau ketika cahaya ada, semua kegelapan akan sirna. Ini kalau dimatikan tempat majlis kita ini, lampu semua dimatikan, yang ada gelap. Kapan kegelapan itu ada? Ketika ini nggak dinyalakan. Tetapi ketika dinyalakan semua lampu ini, nggak ada tempat bagi kegelapan, nggak ada tempat, nggak ada ruangan bagi kegelapan. Ketika hati itu dipenuhi dengan cahaya Allah, maka menjadi lapang. Karena itu dalam surat Zumar, Allah menyebutkan berkaitan dengan bahwa orang itu hatinya antara dua. Dia lapang dada, sa'atus sadr atau dhiqus sadr, sempit. Orang kalau sudah susah, sumpek, sedih, itu sempit. Dunia segini luasnya jadi sempit baginya. Seperti yang pernah Allah ceritakan dalam surat Al-Ahzab mungkin. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Pernah kan ada 3 orang yang tidak ikut zaman perang di perang Tabuk. Mereka melanggar, kemudian mereka taubat. Ketika taubat oleh Rasulullah, disuruh semua sahabatnya memboikot 3 orang ini. Ke istrinya diboikot, ke keluarganya, ke masyarakat. Jadi dia hidup merasa terasing, sehingga Allah gambarkan dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bagi mereka bumi yang begini luas ini sempit karena sedih. Hati itu bisa sa'atus sadr, lapang, atau dhiq. Nanti kita akan baca bahasanya pun Al-Quran, dhiq, sempit, dayiq, sempit. Hati ketika lapang berarti di situ ada cahaya Allah. Allah berfirman begini. Az-Zumar ayat 22. Az-Zumar ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, menerima Islam, memeluk Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, maka dia mendapatkan atas cahaya Allah, mendapatkan cahaya dari Allah. Kemudian fawailun, sungguh celaka bagi siapa? Lil qasiyati qulubuhum, bagi orang-orang yang hatinya keras. Jadi kita ini kalau hati penuh dengan cahaya Allah menjadi lapang, semua bisa kita hadapi atau celaka kita, karena hati akan penuh dengan kegelapan dan menjadi beku, menjadi seperti batu keras. Ini indah bahasanya, fawailun, artinya begini, kamu mau hidup ini penuh tantangan dan rintangan, hidup ini penuh cobaan karena Allah jadikan semua kehidupan cobaan. Kalau kamu penuhi hatimu dengan cahaya Allah, maka kamu akan memiliki lapang dada, maka kamu mampu menerjang semua kegelapan atau celaka kamu. Karena kalau kamu nggak memiliki kepersiapan dengan lapang dada, kamu pasti akan celaka. Orang hidup di dunia tidak memiliki kelapangan dada, dia telah celaka dalam hidupnya. Dia tidak pernah akan sabar. Dia cuma mampu marah, emosi. Dia cuma mampu putus asa. Dia cuma mampu dengan hal-hal yang hina, tidak pernah memiliki kebenaran. Dia akan hidup zigzag. Kalau dia lagi tenang,
mapan rizkinya, nggak menghadapi problem, ya lempeng. Dia kena sedikit ujian sedikit, ya nggak mampu mengendalikan hawa nafsu dan dirinya. Wa na'udzubillah. Afaman syarahallah sadrahu lil Islam. Jadi di sana manusia terbagi dua, ada orang yang hatinya lapang, ada yang hatinya sempit. Kenapa hatinya sempit? Karena dia jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah. Ketika ia jauh dari zikrullah, maka hatinya nggak ada cahaya. Ketika tidak ada cahaya, hatinya sempit. Ini yang Allah firmankan dalam ayat lain, faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari ketentuan Allah, dia hidupnya akan menjadi sempit. Allah menggambarkan dalam surat Al-An'am 125, Allah gambarkan orang yang hatinya sempit itu begini. Ada orang yang hatinya luas, ada yang sempit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 125 ya. Al-An'am. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, maka ia Allah akan berikan bimbingan kepadanya agar dirinya menerima Islam dan ketentuan Islam. Wa man yurid an yudhillahu, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk kesesatan, karena ia memilih kesesatan pasti, yaj'al sadrahu, Allah jadikan dadanya dayiqan, sempit, harajan, sumpah, ka'annama yas'adu fis sama', seperti orang sedang naik begini. Orang kalau nggak biasa olahraga, ketika ia disuruh naik gunung, dia sempit dadanya, nafasnya akan habis, nggak mampu. Katanya Allah, orang yang mendapat petunjuk dari Allah, kemudian memeluk Islam, memegang Islam dengan sepenuhnya, dadanya lapang, bahagia terus, mampu menghadapi apapun. Tetapi orang yang berpaling dari Allah, nggak menghendaki petunjuk Allah, lari dari ketentuan Allah, maka hatinya sempit, sesak nafas, dia nggak kuat. Seperti apa? Seperti orang naik ya sa'adu, naik ke langit. Contohnya tadi itu sudah, orang nggak biasa olahraga disuruh naik gunung. Kata orang Jawa menggos, dia nggak kuat. Habis nafasnya, habis ya sa'adu fis sama. Mau menghadapi kehidupan dengan tenang, letakkan cahaya Allah di hati kita. Atau menghadapi kehidupan seperti orang menghadapi dirinya ketika ia sesak nafas. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit sesak ini. Tapi kalau kita melihat orang sesak nafas, dia mencari nafasnya dengan sulit. Begitu orang yang tidak memiliki cahaya Allah dalam kehidupannya, dia serba gelisah dalam kehidupannya, tidak ada sekali jalan keluar. Kembali kepada ternyata hati Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dada beliau adalah dada yang paling lapang. Tidak ada makhluk Allah memiliki kelapangan dada seperti yang dimiliki oleh Sayyidil Wujud Muhammad. Dan orang yang lapang dadanya ini menerima semuanya, diterima. Dia tidak menjadi alpa ketika dipuji, dan enggak menjadi gusar, takut ketika diancam. Biasa, tenang bagi dia, sama, masuk semuanya. Dia tidak menjadi lupa ketika disanjung, dan enggak menjadi kalang kabut, takut dan keliru semua perbuatannya ketika dalam ketakutan. Tidak, sama semuanya, karena semua itu cukup masuk di dada beliau. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pagi keluar berdakwah, dilempari, diludahi, dikatakan macam-macam, pulang ke rumahnya membersihkan semua darah yang ada, besok pagi kembali sama seperti tidak ada sesuatu. Sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah penuh orang duduk, orang bicara-bicara keliling. Rasul keluar sholat, di belakangnya ada Khadijah dan Ali bin Abi Thalib. Semua orang melihat apa-apaan ini, diejek, kemudian dilempari, tapi akhirnya tetap beliau tabah, tetap tabah, tidak pernah menjadikan ejekan orang menyebabkan semangat dakwanya habis.
caci maki orang menyebabkan semangat dakwanya habis. Perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan kepada beliau atau kepada para sahabatnya seperti Sumayyah, Yasir, Ammar dan lainnya, bila tidak menjadikan beliau kemudian zigzag, tidak, tetap beliau sallallahu alaihi wa alihi tegar karena hatinya penuh cahaya Allah, lapang dada, yakin bahwa kenabian yang beliau terima, yakin bahwa risalah yang diwajibkan Allah untuk beliau sampaikan, yakin beliau bahwa dakwah ini pasti akan diberi kemenangan oleh Allah. Kelapangan dada semacam itu diperlukan bagi seorang pemimpin. Dia guru, dia pemimpin rumah tangga, dia pemimpin masyarakat, dia pemimpin negara, dia pemimpin apa saja, harus memiliki pertama alam nasrah laka sadrak. Karena itu Rasulullah tidak pernah berubah sikapnya. Waktu beliau dilempari batu, waktu di depan rumah beliau dikasih duri, waktu diperlakukan apa saja, setelah 10 tahun kembali dari Madinah ke Mekah, dikawal 10 sampai 12 ribu pengikutnya, ketika wudhu orang rebutan mengambil sisa airnya, tetap beliau tidak berubah, tetap beliau Sayyidil Wujudi Muhammad dengan kelapangan dada yang ada pada beliau. Ini namanya sa'atus sadr. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah sudah kulapangkan dadamu? Pernah Rasul ditanya, apakah orang itu mampu memiliki kelapangan dada ya Rasulullah? Ditanya begini, ya Rasulullah, ayan syarihus sadr, apa bisa dadanya jadi lapang, enak, luas? Qala na'am, iya kata beliau. Qalu ya Rasulullah, wa hal lidzalika alama yu'rafu biha? Apakah itu ada tandanya sehingga orang bisa dikenal? Oh, ini tandanya lapang dadanya. Apa tandanya kalau seseorang itu dadanya lapang? Qala na'am, iya ada tandanya. Kemudian beliau berkata, mengasih tanda-tanda orang yang hatinya lapang. At-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wal i'dad lil mauti qabla nuzulil maut. Ada 3 tandanya orang yang hatinya lapang dan dadanya lapang. Pertama, dia berpaling dari kenikmatan dunia yang serba palsu. Kedua, terus ia memikirkan mengenai hari-hari kekalnya di akhirat. Ketiga, dia selalu mempersiapkan kematian, hari kematiannya sebelum tiba kematiannya. Artinya 3 ini dia tidak habiskan kehidupan dunianya, tetapi dia mengambil dunianya. Apa yang mampu ia ambil, tapi yang ia pikirkan adalah hari kekalnya di akhirat. Yang ia pikirkan ialah persiapan untuk menghadapi kematian. Orang yang memikiri hari depannya, yaitu akhirat, orang yang memikiri akan tiba kematiannya, dia tidak akan dadanya sempit. Orang yang dadanya sempit ini karena yang rebutan, karena yang kelahi, sibuk dengan kedudukan, dengan dunia, dengan semuanya, maka sempit dadanya, gak mampu melihat orang berhasil, gak mampu lihat tetangganya memiliki yang lebih, gak mampu, sempit terus hatinya, tersiksa. Tapi orang yang sibuknya akhirat, dia dunia dia kejar untuk ia miliki, tapi dia tidak menjadikan dunia tujuan hidupnya, tapi semua yang ia miliki untuk akhiratnya, ia persiapkan hari kematiannya, dia akan selalu lapang dada. Hari ini beruntung, ia bersyukur. Hari ini dia tidak beruntung, ia bersyukur, karena ia yakin kami sedang mempersiapkan hari akhirat. At-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wal i'dad lil mauti qabla nuzuli al maut. Sekali lagi, hati Rasulullah, dada Rasulullah, dada yang paling luas, lapang dada beliau. Enggak ada tempat untuk mengingat-ingat kesalahan orang. Bahkan Allah kalau mendidik Rasulullah ini, bukan cuman beliau disuruh untuk memaafkan orang. Ada orang memaafkan kesalahannya orang.
Satu contoh, ada orang berbuat salah dengan seseorang, kemudian datang minta maaf. Kata yang bersangkutan, ku maafkan, selesai. Tapi mungkin orang yang memaafkan kesalahan orang itu masih sempat mengingat, dulu pernah punya salah sama saya. Masih sempat menceritakan sama orang lain, dulu dia punya salah, tapi ya oke, aku maafkan. Rasul bukan sekedar semacam itu. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk melupakan kesalahan orang, bukan cuma memaafkan. Sehingga Allah berfirman untuk beliau, fasfahis safhal jamil. Artinya safhul jamil itu berilah maafan dan lupakan semua kesalahannya, lupakan. Seakan-akan gak pernah berbuat sesuatu. Itu Sayyidil Wujud Muhammad. Ini tidak pernah akan mampu beliau miliki kalau bukan Allah berikan terlebih dahulu kepada beliau, alam nasrah laka sadrak. Nggak ada bangkai akan mencemari lautan, tidak pernah itu terjadi. Lautan nggak pernah dicemari oleh bangkai. Berapapun bangkai mati, tetap lautan sebagaimana laut, memberi, nggak pernah habis. Dilempari, dibuangi limbah, diapakan, tetap bahar, laut. Itu. Hati beliau jauh lebih besar dari laut, lebih luas dari laut yang ada. Bayangkan, beliau di Mekah ini diganggu dengan semua cara. Tidak ada cara untuk mengejek, untuk mengganggu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji, kecuali semua telah ditumpukan kepada beliau. Ada yang bagian memberikan syair-syair, mencaci, ada yang mencelah beliau, ada yang menyebut beliau gila, ada yang menyebut beliau tukang sihir, ada yang menyebut beliau dukun, ada yang menyebut beliau kadzdzab, pembohong, ada yang meletakkan duri di rumah beliau, ada yang melakukan melempari batu semua ini, ada yang menyiksa, para pengikut-pengikutnya disiksa. Sumayyah itu ditarik 2 onta, tangan kanannya diikat, tangan kiri diikat dengan onta lain masing-masing, sehingga terbelah 2 Sumayyah. Pertama memang mati syahid, ibunya Ammar bin Yasir. Semua keadaan semacam ini, Rasul ketika melewati mereka, beliau cuma bersabda, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar keluarga Yasir, surga menanti kalian. Akhirnya beliau, harta-harta para pengikutnya dirampas. Akhirnya beliau hijrah. 10 tahun hijrah, diperangi. Datang Badar, Uhud, Ahzab, semua peperangan diajukan. Tetap tegar Rasulullah. Akhirnya datang Fatah Mekah, membuka kota Mekah. Ini orang-orang yang belum mati di Uhud, belum mati di Badar, belum mati di Hamra'il Asad, belum mati di Ahzab. Mereka ini masih hidup semuanya. Ketakutan. Muhammad kembali dengan semua bala tentaranya, dengan semua kemegahannya. Dulu yang kita lempar, dulu yang kita ludahi, sekarang kalau wudhu orang berebut mengambil berkah bekas air wudhunya. Ketakutan mereka. Dikumpulkan semua oleh Rasulullah dalam keadaan tangan bergemetar, wajah pucat, nggak berani menatap wajah Rasulullah, semua menundukkan kepala. Mereka yakin ini yang kita ganyang berpuluh tahun, 13 tahun kita lakukan semua perlaku keji, pasti kita akan dibalas. Mereka dihadapkan dalam ketakutan. Beliau tanya, "Madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Ini yang alam nasrah laka sadrak, punya hati yang lapang. Beliau berkata, apa kiranya yang kalian anggap akan kuperlakukan kepada kalian? Mereka dengan pertanyaan ini juga takut. Nggak ada jawaban sudah. Pasti konyol, pasti habis kita. Mereka cuma mengatakan akhun karim wabni akhin karim, seorang yang mulia, saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia. Dalam ketakutan semacam ini Rasul hanya bersabda, dan ini sabda ini keluar karena beliau mendapatkan alam nasrah laka sadrak, anugerah besar. Rasul hanya bersabda sallallahu alaihi wa alihi, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, aku bebaskan semua kalian. Ketika berkuasa tidak menjadikan kekuasaannya melupakan dirinya.
ketika memperoleh nikmat tidak menjadikan nikmat ini menjadikan dia alpa dengan pemberi nikmatnya, sehingga memperlakukan hina terhadap hamba Allah. Ketika beliau marah, nggak menjadikan marah itu melupakan dia kepada ketentuan Allah, tetap mampu mengendalikan dirinya. Karena apa? Dada lapang. Idhabu, pergilah, ku bebaskan kalian. Allah. Sebagian mereka nangis. Ini tidak ada kecuali yang dimiliki oleh orang yang mendapatkan anugerah besar dari Allah. Alam nasrah laka sadrak. Orang yang hidup tidak memiliki ini, apakah mampu kita miliki ini? Segala sesuatu itu perlu latihan. Apabila kita mulai melatih diri, semuanya bisa dilakukan. Orang biasanya dalam kehidupannya untuk menjaga jasmaninya perlu riyadhah, orang katakan olahraga. Maka dalam jiwa kita pun perlu riyadhah. Dalam istilah sufi dan semuanya, riyadhah, melatih diri. Sulit, tetapi apabila dilatih, dia sedikit-sedikit akan mampu memiliki sesuatu itu. Siapa yang memiliki kesabaran seperti Rasulullah? Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau menggambarkan begini. Arba'un man kunna fihi harramallahu ta'ala 'alan nar wa asamahu minasyaitan. Ada 4 perkara, 4 perangai. Siapa yang memiliki 4 perkara ini dan perangai ini, Allah akan haramkan jasadnya masuk neraka dan dia akan diselamatkan oleh Allah dari gangguan syaitan. Hidup enggak digoda syaitan, di akhirat enggak bakal masuk neraka. Apa? Man malaka nafsahu hina yarghab wa hina yarhab wa hina yashtahi wa hina yaghdab. Siapa yang mampu mengendalikan dirinya ketika mencintai, ketika ditekan, ketika menginginkan, dan ketika marah. Ketika marah, dia mampu menahan dirinya, tidak sampai kemarahannya mengeluarkan kata-kata yang ia akan bertentangan dengan ketentuan Allah. Ketika ia yashtahi, menginginkan sesuatu, keinginannya tidak akan menjadikan ia nggak mampu menahan dirinya sehingga melakukan menginginkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ketika yarhab, ketika ia ditekan. Orang biasanya kalau ditekan itu, kata orang biasanya kalap. Tapi dia mampu, nggak pernah akan menjadi kalap, nggak pernah akan menjadi alpa ketika ditekan, tetap mampu mengendalikan dirinya. Ketika yarghab itu ada raghbah keinginan, ada raghbah ketakutan. Ketika dalam keadaan damai dia, senang, kesenangan dia tidak menjadikan dia alpa. Jadi waktu dia senang, tetap dalam posisi diridhoi oleh Allah. Waktu dia ditekan, tetap dalam posisi diridhoi oleh Allah. Waktu dia dalam keadaan menginginkan sesuatu, tetap dalam posisi yang diridhoi oleh Allah. Ketika ia marah, tetap dalam posisi yang diridhoi oleh Allah. Ini Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau alam nasrah laka sadrak. Jadi kalau kita mampu membayangkan bagaimana kekejaman Fir'aun, kemudian Nabi Musa disuruh untuk dakwah ke Fir'aun, maka kita bisa membayangkan bagaimana besarnya senjata yang namanya sya'atus sadr atau sa'atus sadr, lapangnya dada. Orang yang dadanya lapang gak mudah tersinggung, gak mudah marah. Orang ini gak mudah juga emosi ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang ngawur. Karena masuk, dadanya laut, semua masuk. Pernah saya ceritakan, Rasul itu ketika dipuji, ketika di puncak orang melakukan sesuatu yang indah pada beliau, gak menjadikan beliau alpa. Kata orang sekarang, lupa daratan, gak ada itu untuk Rasulullah. Ketika ditekan pun begitu, tetap sama. Pernah saya ceritakan,
dan sering kita dengarkan ini. Cuman hal semacam ini tidak masalah, kita ingat-ingat terus, kita ulang-ulangi untuk mulai melatih diri bagaimana kita juga harus bersikap. Ketika anak beliau wafat yang bernama Ibrahim dari ibu Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim si kecil wafat. Ketika Ibrahim wafat, persis di hari yang sama gerhana matahari. Maka orang-orang mulai berkomentar, anaknya Rasul wafat, gerhana matahari, matahari pun ikut sedih. Isu ini sebenarnya untuk dakwah beliau menguntungkan, untuk dakwah. Kalau beliau bukan nabi akan dibiarkan, tapi beliau nabi. Karena isu ini untuk menguatkan keimanan para sahabatnya, lebih memiliki ini nabi kita agung, matahari pun berduka. Untuk musuh-musuh beliau yang orang-orang masih kafir, membuat shock terapi. Ini kebesaran Muhammad. Kalau anaknya mati pun matahari ikut gerhana, jangan-jangan kita melawan dia, kita pun akan bencana gitu. Ini suatu isu yang baik, tapi beliau langsung mendengarkan isu ini, naik mimbar beliau. Kemudian beliau bersabda, kematian anakku atau matahari dan bulan, gerhana matahari atau bulan tidak terjadi karena kematian orang yang mati atau hidupnya orang yang hidup, tapi semua itu adalah tanda-tanda dari keagungan Allah. Beliau tidak membiarkan hal semacam ini, walaupun menguntungkan diri beliau, tidak beliau biarkan. Karena apa? Ini akan bertentangan. Ini mampu karena beliau memiliki alam nasrah laka sadrak. Atau seperti badui, orang yang dari dusun datang-datang langsung kencing di masjid. Kita masih ingat, datang ke pojok langsung kencing. Semua para sahabat yang duduk dengan beliau sallallahu alaihi wasallam marah, dan layak mereka untuk marah. Masjid dikencingi, bukan tempatnya. Mereka marah, kata Rasulullah, jangan, biar. Ambilkan air, siram itu. Dipanggil orang itu, kemarilah. Ini masjid Baitullah. Ini tempat untuk sholat, untuk tasbih, untuk zikir, untuk mengaji ilmu Allah. Tidak boleh kamu lakukan semacam itu. Gak lebih dari itu nasihat beliau. Baduni merasa lega. Tadi semua orang marah, Nabi ternyata gak marah, malah nasihatnya enak. Langsung Badui itu angkat tangan begini, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, berilah rahmat untukku dan Muhammad, yang lainnya semua jangan beri rahmat. Nabi yang punya alam nasrah laka sadrak, dalam orang memuji beliau, ini kan orang ini sangat respect, mengagungkan beliau. Kamu yang sabar, kamu yang lemah lembut, ya Allah rahmati aku sama. Rasulullah tidak mau membiarkan ini. Dipanggil, jangan, la tuhajjir rahmatullah, kamu jangan mempersempit rahmat Allah, minta untuk semuanya. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dadanya enggak lapang menikmati. Kalau dia jalan diisukan ini, enggak pernah tidur malam, kalau malam tahajud, padahal mungkin subuhnya terlambat, tapi ketika mendapat pujian ini gembira dia. Itu orang yang lapang, dadanya enggak lapang. Atau ketika diancam sedikit dia gusar, ketakutan. Itu orang yang dadanya enggak lapang. Rasulullah dipanggil pamannya Abu Talib, Muhammad, ini pembesar-pembesar kaummu semua datang kepadaku menawarkan sesuatu untukmu. Kalau kamu mau harta, mereka semua mengumpulkan harta. Kalau engkau mau kedudukan, mereka semua mempercayakan kepadamu untuk engkau memimpin mereka, sehingga mereka enggak melakukan sesuatu kecuali engkau yang menentukan. Tapi asal kamu jangan lagi mengajak kepada Tuhan yang esa. Ini permintaan mereka, wahai keponakanku Muhammad. Ancam, rayuan plus ancaman. Tapi beliau tidak takut dengan ancaman dan tidak hanyut dengan rayuan. Semua itu enggak, bagi beliau sama, masuk semua. Karena beliau adalah lautan yang luas. Beliau cuma jawab begini, ya am, wallahi ya am, la wada'u syamsa ala yamini
wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuh hatta yudhhirahu Allah au ahlika duna. Demi Allah pamanku, kalau mereka mampu meletakkan bulan di tangan kananku, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk aku berhenti dakwah mengajak kepada Allah yang esa, tidak pernah kulakukan. Sampai dakwah yang kuajak ini tersebar luas, atau aku mati dalam rangka menjelaskan dan menyampaikan dakwah itu. Gak ada pilihan. Dari mana ini? Alam nashrah laka sadr. Jadi, dan ini ayyuhal ikhwah, ini adalah sifat anugerah Allah yang Allah berikan untuk Rasulullah. Dengan ini mampu beliau melewati semuanya. Menghadapi, ya Allah, menghadapi orang-orang di Jazirah Arabia yang begitu keras, kasar, perilakunya sangat kaku, tetap beliau dengan segala kesabaran beliau, karena beliau memiliki hati yang lapang, dada yang lapang. Kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai pendidik, sebagai guru, kita juga manusia, punya syaitan, punya hawa nafsu. Kadang-kadang kita kalah, tapi setidaknya kita ingat supaya mulai kita mampu mendidik diri sendiri. Bagaimana caranya kita luas untuk mampu mendengarkan. Jadi coba yang paling besar untuk Rasulullah, sehingga beliau bersabda, tidak ada nabi-nabi sebelumku mendapatkan cobaan seperti aku. Coba beliau yang sebesarnya itu ialah beliau yang memiliki arti akal yang sebenarnya, sempurna sebenarnya ada pada beliau menghadapi orang-orang yang bodoh, yang harus sabar. Saya nggak bisa bawa contoh karena mustahil itu mampu untuk bisa gambarkan, karena beliau nggak mampu kita contohkanlah keagungan beliau. Cuma untuk mendekatkan kesabaran beliau dengan penuh kelapangan dada beliau ini, antum bisa bayangkan, kita bisa membayangkan seorang doktor, profesor yang membidangi bermacam-macam ilmu, disuruh ngajar playgroup atau TK, menghadapi anak yang ini loncat, yang ini permintaannya nggak kena, segala macam. Bisa kita bayangkan bagaimana kesabarannya doktor, prof segala macam itu menghadapi TK dan playgroup. Maha suci kalau kita buat contoh Rasulullah. Seluruh manusia dihadapkan Rasulullah, hatta playgroup belum layak kita. Tapi beliau dengan semua ilmu yang ada pada beliau, dengan semua kesempurnaan akal yang Allah berikan pada beliau, dengan sabar mendidik, sabar melatih. Yang ini kencing di masjid disabarkan, dipanggil. Yang ini datang teriak-teriak seorang pemuda hadir majlis Rasulullah, aku mau zina ya Rasulullah. Gimana kalau dilakukan kepada ibumu? Jangan. Saudaramu? Jangan. Saudarimu? Saudara ibumu? Jangan. Semua jangan. Ya Rasulullah, mintalah petunjuk. Didoakan kembali. Menghadapi orang yang melihat beliau benci, melihat agamanya benci, keramahannya datang seperti Thumama yang ditawan, ditanyakan gimana keadaanmu, berikan makanannya, terus berubah. Orang-orang melihat Adi bin Hatim datang, diberikan akhlak yang begitu mulia. Dari mana semua itu? Alam nashrah laka sadrak. Sehingga beliau merubah mutlak kondisi ini dengan ketabahan beliau. Dan kemudian tidak pernah berubah ketika dihina dan ketika memiliki, ketika masih ditindas dan ketika memimpin, tetap beliau sallallahu alaihi wa alihi. Jalan dipanggil perempuan, perlu sama kamu. Ada datang perempuan minta kum Rasulullah, minta pucuk dari baju beliau ini, ditarik, mau apa kamu? Untuk obat ya Rasulullah. Hal-hal semacam ini keluar pemimpin melihat seorang perempuan budak nggak berani pulang, ketakutan ke rumah majikannya karena uangnya hilang, diganti diantarkan. Ini semua karena apa? Karena alam nasrah laka sadrak. Apabila kita usaha memiliki walaupun sekian 0,00% dari kelapangan dada, maka kita sungguh telah punya bekal besar dalam kehidupan. Karena itu orang yang punya bekal lapang dadanya, dia hidup dengan cahaya Allah. Dan sebaliknya, fawailun lil qasiyati qulubihim, orang sungguh sangat celaka
orang yang hatinya tidak lagi memiliki ketentraman, tidak lagi memiliki cahaya. Imam Ali pernah mengatakan begini, ma jaffatid dumu illa liqaswatil qulub wa ma qasatil qulub illa likathratidz dzunub. Tidak berhentinya, artinya tidak keringnya air mata ini kecuali karena hati keras. Ada orang nggak bisa nangis, ingat dosanya nggak nangis, ingat segala macam nggak nangis, keras. Kata Imam Ali, ma jaffatid dumu illa liqaswatil qulub. Tidak keringnya air mata ini kecuali karena bekunya, kerasnya hati. Wa ma qasatil qulub, tidak menjadi hati itu keras illa likathratiz dzunub, kecuali karena banyaknya dosa. Banyak dosa menjadikan hati keras menjadikan kita nggak mampu menangis di hadapan Allah dan nggak mampu menangisi kesalahan kita. Malam ini kita kaji mengenai pribadi agung Sayyidil Wujud Muhammad yang diberi anugerah oleh Allah yang besar, yaitu kelapangan dada dalam firman-Nya, alam nasrah laka sadrak. Sebenarnya kalau nanti suatu saat kita akan menafsirkan surat ini, kita akan menemukan ternyata orang yang membekali dirinya dengan lapang dada, dia akan mendapatkan bermacam-macam. Allah akan ampuni dosanya. Anqadha dhahrak. Allah akan naikkan nama baiknya, wa rafa'na laka dzikrak. Dan ketiga, Allah akan permudah semua urusannya. Permudah urusannya, disanjung tinggi namanya, dia hapus semua beban, kesulitan dan dosa-dosanya. Kapan semua ini? Ketika ia mampu memiliki kelapangan dada. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kelapangan dada sebagai cahaya Allah, agar kita mampu menatap kehidupan ini dengan ketabahan dan ketentraman dalam kehidupan. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.